Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Klik. Kita akan berbincang mengenai hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat kita, hal-hal yang viral yang terjadi di media sosial dengan bahasan yang lebih luas, cerdas, ilmiah, dan menarik tentunya. Bersama guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Baik Mas Klik, Alhamdulillah. Gimana Mas Klik, sehat? Sehat, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Bajunya bagus tuh. Iya Ustaz, ini batik kebanggaan saya, ini dari Lasem Ustaz. Oh langsung ya, Masya Iya, Allah. Masya Ya. Allah. Bagus coraknya. Konon ada yang bilang batik itu singkatan dari bak titik katanya. Bak titik yang Titik, menun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim menjadi intisari dari Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah intisari dari Al-Quran. Jadi mengenakan batik bukan sekedar menghadirkan kebanggaan akan satu di antara ragam budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi Iya. juga membawa spirit ketakwaan dalam kehidupan. Waduh. Tapi itu bukan ilmu riwayat. Wah. Itu pendapat sebagian orang saja yang mengamati budaya. Iya, Jadi iya. nampaknya itu ilmu tak-atik. Otak-atik, Ustaz. Tapi tetap saya bangga dengan mendengar itu, saya bangga untuk Iya. memakai batik Ustaz. Alhamdulillah. Ya pakaian itu kan sepanjang kita bisa menggunakannya untuk menutup aurat, Iya, iya. meniatkan untuk ibadah, bersih, kemudian suci, cara mendapatkannya halal, Iya. dan memasuki kualifikasi yang dibenarkan secara syariat ya. Iya, Tidak iya. tampil dengan ria, bukan pakaian untuk sombong atau kualifikasi tertentu yang memang bukan pada penempatannya. Nah, itu sangat baik untuk digunakan. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Ustaz. kita mau bahas apa ini? Kita akan membahas satu isu sebetulnya Ustaz. Karena ini saya anggap bisa betul bisa enggak. Karena kita akan membahas salah satu Ummul Mukminin pertama mungkin Ustaz, Masya Allah. Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah Nah, radhiyallahu anha. Ada pendapat bahwa beliau selama hidupnya tidak memeluk Islam Ustaz. Dengan argumentasi bahwa beliau ketika Selama hidupnya atau sebelum menikah dengan Rasulullah SAW? kalau saya tangkap itu selama hidupnya Ustaz. Karena ada pendapat bahwa ketika Rasulullah itu menerima wahyu pertama, beliau mendiskusikannya dengan Waraqah bin Nawfal yang pendeta Ustaz, mungkin Ustaz juga mungkin sudah tahu. Dan argumentasi kedua bahwa selama Sayyidah Khadijah hidup, Rasulullah tidak poligami Ustaz. Berarti kan ini sepanjang hidup beliau berarti. Iya, iya. Ini gimana Ustaz pendapat Ustaz? Itu yang berpendapat demikian orang Islam atau bukan? Masya Allah. Setahu saya orang Islam Ustaz. ya. Ya, itu kan Mungkin pertanyaan. referensinya berbeda. Kita bisa anggap begitu Ustaz. Ya, itu pertanyaan dasar. Makanya tadi saya tegaskan apakah yang dimaksudkan sebelum menikah dengan Rasulullah, kan? Ataukah ya tadi seperti Anda katakan kan yang berpendapat sepanjang hidup. Saya kira ini pernyataan yang tidak ilmiah ya. Iya, Tidak iya. ilmiah, artinya tidak didukung oleh bukti-bukti ilmiah, pengetahuan yang memang disepakati, bisa dilacak dari segi sejarah juga, latar belakangnya bisa diketahui, bahkan para sejarawan juga menyampaikan informasi kepada kita. Hanya begini, saya ingin membagi topik perbincangan kita pada dua bagian yang utama. Yang pertama, pola mengajar seperti itu jika disampaikan misalnya oleh seseorang sebagai guru kapasitasnya, ustadz, Iya, iya. label apapun yang melekat kepada dirinya, apakah kiai kah, buya kah, atau yang lain kah, gitu ya. Nah, itu memiliki peran juga untuk mentarbiyah. Tarbiyah itu bukan sekedar mentransfer informasi. Ya, kalau cuma transfer informasi, ta'lim namanya. Tapi juga harus menghadirkan perawatan terhadap informasi yang disampaikan. Memastikan kebenaran akan informasi yang disampaikan sehingga diterima dengan baik oleh murid, tidak salah mengambil kesimpulan, ya, juga menjelaskan dengan seutuhnya sehingga bisa ditangkap menjadi pengetahuan yang kemudian dengan itu jadi pedoman untuk mengamalkan, bertindak, bersikap, berperilaku. Dasarnya kan begitu ilmu itu. Iya. Dari data jadi informasi, jadi pengetahuan, jadi bimbingan untuk
berperilaku, jadi pedoman untuk berkehidupan gitu. Nah, jadi guru juga, kenapa di Arab itu juga ada istilah dengan nama murabbi gitu kan? Ada ustadz kan, kemudian juga ada murabbi, karena ada di situ kesan tarbiyah, bukan hanya ada kesan taklim. Makanya di jurusan pendidikan itu kan ada di sekolah-sekolah atau kampus-kampus Islam itu jurusan fakultas tarbiyah wa ta'lim, gitu kan? Nah, tarbiyah itu memberikan kesan pendampingan, bukan hanya transfer informasi. Nah, jadi kalau kita hanya menghadirkan satu bentuk silogisme yang kita sendiri meragukan kesimpulannya, ya kan? Bahkan tidak memberikan satu kepastian dari kesimpulan itu dan menyerahkan kepada anak didik atau objek pengajaran, ya kan? Bahkan kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang disimpulkan. Nah, itu dipertanyakan. Betul. Ya, untuk sekedar menjadi pengajar pun dipertanyakan gitu. Ya, sekarang kalau Anda misalnya tadi memberikan satu kesan misalnya, ini Nabi SAW menikah dengan salah satu seorang perempuan yang sangat mulia, kan? Selama hidupnya beliau tidak berpoligami, berkonsultasi kepada seorang pendeta misalnya. Kemudian yang ada pada masa itu tipikal masyarakatnya umumnya berpoligami, cuma itu yang tidak, gitu kan? Nah, ini kira-kira agamanya apa? Misal, tapi Anda tidak memberikan dari silogisme ini, dari premis-premis yang ada, tidak memberikan sebuah arah untuk menjelaskan sebuah kesimpulan. Lalu kemudian ada yang menjawab misalnya Kristen misalkan dijawab demikian. Tapi ini tidak memberikan arah kesimpulan yang benar. Bukan saya yang mengatakan, Anda yang mengatakan. Jadi Anda sendiri ketika menyampaikan premis itu, Anda ragu gitu. Dan berlepas diri dengan jawaban orang lain. Lalu tidak memberikan arah mana kesimpulan yang benarnya. Tidak melacak secara ilmiah sejarahnya seperti apa, beritanya bagaimana, dari mana didapatkan informasi, ketika dicek seperti apa. Nah, ini saya memberikan penilaian bahwa ini adalah pola ajar yang tidak tepat, cara mengajar yang tidak dibenarkan, dan ini bisa menyesatkan. Ya, ini bisa menyesatkan cara berpikir, bisa merusak ya tata kelola logika. Seperti begini misalnya. Saya kan berikan gambaran. Ini yang paling parah ya. Kalau kita kesankan begini jadi lebih parah dengan skema yang sama. Saya berikan kepada Anda begini misalnya. Ada teroris nih. Ya. Setiap dia akan mengebom misalnya dia mengucapkan Allahu Akbar. Lalu dia punya buku tentang jihad. Ya, celananya cingkrang misalnya, kan? Dia berjenggot. Kira-kira agamanya apa? Iya. Pengiringan opini jadi. Baik, jadi Anda ingin mengarahkan kepada sesuatu, lalu mengesankan bahwa teroris itu punya ideologi, punya agama, ya kan? Ini kan sangat berbahaya. Lalu terbawalah di kesan masyarakat bahwa ini teroris tuh agamanya ini dibawa terus diberitakan terus sehingga melekat dalam benak masyarakat bahwa kalau disebutkan teroris so pasti begini, pasti begitu, ya. Ini sama saja kalau kita mau guyon misalnya, ini ada yang suka pisang itu kan monyet, ngupasnya misalnya dengan genap. Itu kan kalau monyet ngupasnya genap, kalau ganjil anak monyet misalnya itu kan. Terus kalau misalnya kita tanyakan kalau ada orang ya kita nggak bilang orang, kalau ada yang suka pisang misalnya kan si A suka pisang, cara bukanya ganjil, berarti apa tuh? Kan Anda nggak bisa katakan anak monyet gitu kan. Nah, itu sederhana. Jadi ini yang saya katakan premis yang salah gitu kan, dihadirkan membangun silogisme yang keliru, akhirnya kesimpulannya rusak. Gitu. Ini sangat berbahaya. Saya tidak ingin batasi dalam satu materi itu saja yang tadi Anda sampaikan, tapi saya ingin berkata bahwa cara mengajar seperti ini nggak tepat gitu. Anda membuang sebuah kesimpulan, melemparkannya pada audiens, tapi tidak memberikan sebuah jalan untuk menyimpulkan dengan cara yang benar. Dan Anda berlepas diri dari itu. Jadi ketika ada yang mengatakan, oh tadi Ustadz mengatakan agamanya ini, oh enggak, saya nggak mengatakan itu, yang mengatakan Bapak itu. Saya cuma bertanya kepada Anda. Ini artinya kan berlepas diri dari sesuatu, ya. Ya sama saja kalau saya bawa mungkin dengan bahasa yang lebih tegas lagi, atau bahkan nanti ada nuansa yang di atas tegas gitu kan. Nah, ini kan sama saja dengan ketika setan disoal di hari kiamat. Ini ya Allah yang menyebabkan saya tergelincir begini-begini. Dia berkata kan, oh saya kan tidak pernah paksa Anda. Anda sendiri yang ikut. Saya kan cuma memberikan was-was, cuma ngajak, itu pun halus, nggak pernah maksa. Ini kan cara berpikir yang salah gitu Pak. Gitu kan? Di Pak Klik harus bisa melihat ini pertama dari sisi cara mengajar. Ini keliru, jelas keliru ya. Yang kedua, kita harus lacak perbandingan secara ilmiah. Ya kan? Jadi ilmiahnya bagaimana? Nah, sudut ilmunya. Ilmiah itu kan hal yang terkait dengan pengetahuan. Pengetahuan dasarnya informasi. Berarti kita harus lacak dong informasinya.
dari sumber-sumber yang terpercaya, validitasnya bagus, otentisitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ya, karena itu kalau Anda berbicara Sayyidah Khadijah, nanti juga tadi disebutkan Waraqah bin Naufal dan sebagainya, gitu kan? Nah, kita sekarang bisa melacak dari referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertama kita yang sepakati dulu ya, tentunya Al-Quran. Itu dasar yang paling utama. Ya, kita sepakat, bahkan Al-Quran pun men-challenge siapapun yang meragukan otentisitas Al-Quran sebagai firman Allah, silahkan sejak dulu. Sejak itu diturunkan, sejak muncul tuduhan bahwa itu adalah kreasi Nabi, produk Nabi, ya, hasil daripada syair dan sebagainya, itu di-challenge oleh Al-Quran dan tidak ada satupun yang mampu mendatangkan seperti Al-Quran. Sehingga semua yang merasakan kelemahan untuk bisa menantang menghadirkan seperti Al-Quran dan pada akhirnya puncaknya mengakui kebenaran Al-Quran. Jadi kalau ada seorang yang sekarang ingin men-challenge Al-Quran, menantang gitu kan, atau membuktikan kebenarannya, sebetulnya agak terlambat walaupun diperkenankan, silahkan. Dan akhirnya saya ingin membawa kepada sebuah kesepakatan bahwa sumber pertama kita bisa lacak lewat Al-Quran. Satu. Yang kedua yang objektif juga tentunya dari sejarah, ya, sejarah tapak tilas perjalanan yang bisa kita lacak, dalam bahasa Arab disebut dengan sirah, gitu kan? Sirah, jadi bisa dilihat terus sampai ketemu ke titik yang kita akan bahas itu. Nah, saya ingin cerita sedikit ya, menyampaikan bagaimana Al-Quran memberikan sebuah informasi yang sangat valid kepada kita, karena ini yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta semesta termasuk kita semua, dari sebelum ada, sedang berkehidupan sampai berakhir, sampai kembali kepadanya. Baik, dan ini bisa diuji, bisa dicek, silahkan ya, lewat referensi manapun. Baik, saya ingin katakan begini sebelum masuk ke Sayyidah Khadijah, bahwa terdapat komitmen dari semua nabi yang pernah diutus untuk membawa risalah dan berdakwah di muka bumi, mendekatkan manusia pada petunjuk Allah sehingga kembali kepada fitrah dan diangkat menjadi rasul. Dalam pengangkatan sebagai nabi dan rasul ini, maka mereka diambil komitmen oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini disebutkan nanti di surah ketiga Ali Imran di ayat 81. Ya, apa komitmennya? Allah berfirman, "Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna ya qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin." Baik, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil komitmen perjanjian ya dengan para nabi yang diangkat, ya, ditetapkan sebagai nabi, sebagai rasul, kemudian untuk membawa risalah dan berdakwah, membawa pesan-pesan Rabbani, ya kan? Mendekatkan umat kepada Allah. Apa perjanjian yang dibangun itu? Bersamaan dengan pengangkatan kalian sebagai nabi, sebagai rasul, Allah memesankan kepada mereka, mereka harus punya komitmen untuk membantu, menolong, menguatkan seorang rasul penutup yang akan menyempurnakan risalah yang akan mereka bawa. Kalau masa mereka bersamaan dengan Rasul itu, sedang berdakwah bersamaan Rasul terakhir penutup ini tiba, maka harus semua punya komitmen untuk membantu Rasul itu, menguatkan risalahnya, karena dia akan membawa risalah yang menyempurnakan Rasul-Rasul sebelumnya. Maka mereka berkata, siap ya Allah, kami berkomitmen. Ya, kami berkomitmen, kami siap membantu, menolongnya. Qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Maka saksikan, kata Allah kepada semua nabi rasul yang dilantik, diangkat jadi nabi dan rasul. Aku bersaksi bersama persaksian kalian semua. Jadi satu-satunya nabi rasul yang disertakan komitmen untuk menolong, menjaganya, ya, kemudian mensupportnya dalam misi tugasnya adalah nabi terakhir yang diutus untuk menyempurnakan semua risalah-risalah yang pernah dibawa nabi-nabi sebelumnya. Dan dahsyatnya, risalah nabi ini disebutkan, diinfokan dalam setiap nabi yang diutus. Ya, dari setiap membawa risalah. Ini sangat menarik. Siapa nabi ini? Nah, kemudian yang menarik diberikan isyarat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, saat masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, keduanya berdoa setelah diperintahkan meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sempat bangunannya hancur terkena banjir di masa Nabi Nuh alaihissalam. Masa Nabi Nuh alaihissalam terdapat banjir besar, gitu kan? Tersapu bagian atas Ka'bah, tersisa pondasi. Pondasi itu disebut qawaid. Kalau banyak satu kaidah, kalau banyak itu qawaid. Kan? Nah, itu ada 4 bagian sisi Ka'bah sehingga dijamakkan menjadi qawaid. Dia mesti ditinggikan kembali, ditinggikan, bahasa Arabnya yarfa'. Ya, maka di Al-Baqarah ayat 127 ya, Allah menyampaikan firman-Nya yang memberikan gambaran tentang kisah ini terjadi. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait
ya wa Ismail, dan ingatlah pelajarilah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail mendapatkan perintah dari Allah meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sempat hancur, kan? Nah, setelah selesai itu semua, keduanya berdoa. Berdoanya ada di ayat 127, 128, 129. Yang paling menarik di ayat 129 surah Al-Baqarah. Keduanya lantas berdoa memohon kepada Allah agar nabi terakhir, ya, yang disebutkan oleh Allah supaya mengambil komitmen menolongnya, membantunya, mensupport, membawa risalah penyempurna itu. Karena ini nabi terakhir yang penyempurna, yang terbaik, yang paling istimewa, maka meminta kepada Allah lahirnya pun di dekat tempat yang paling istimewa, yaitu dekat Ka'bah. Maka keduanya bermohon, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon utus nanti seorang rasul yang terbaik sebagai penutup penyempurna risalah yang kami mengambil komitmen dengan itu, perjanjian denganmu, yang lahirnya nanti dekat Ka'bah di kalangan masyarakat yang berkehidupan di sini. Nggak ada satupun rasul yang lahir di dekat Ka'bah posisinya kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, betul. Ya, kalau Nabi Ismail itu wafatnya di situ dekat, tapi lahirnya bukan di situ. Nabi Muhammad lahir di situ. Ya, Mas Klik saat umrah gitu kan atau haji, ya kita kan pernah tunjukkan kan? Ya, dari Grand Zamzam belok kanan tuh. Ya, begitu ke kanan ada Jabal Qubais, istana itu, belok kan ada pos satpam tuh ya. Ya, Gate Ismail seberangnya, pintu 26 lurus tuh. Kalau Mas Lik lihat sebelah kanan ada kipas angin di atasnya yang warna hitam tuh yang besar. Tuh kalau Mas Lik hitung ada 37 kipas angin tuh sampai ujung. Saya pernah hitung 1 2 3 4 sampai ujung tuh. Ya, belok ke kanan sedikit, tarik garis lurus ke Babu Salam, itu ada satu bangunan keren, Al-Maktabah Qadimah sekarang disamarkan jadi perpustakaan klasik itu ya, yang warna krem, yang sampingnya ada tempat ngambil air zam-zam pakai keran yang ada jerigen, yang dijual kecilnya 5 real, besarnya 10 real. Itu ya, itu Nabi Muhammad lahir di situ. Jadi artinya apa? Saya ingin katakan Nabi yang diambil komitmen, ya semua Nabi diambil komitmen oleh Allah untuk membantu, menolong, mensupport Rasul terakhir menyempurnakan risalah yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Dan itu menariknya diinfokan dalam setiap risalah. Begitu Nabi Musa bertugas, di kitab beliau di Taurat disebutkan. Jadi Musa menyampaikan alaihissalam kepada umatnya. Nanti kalau aku pun tidak sampai kepada masa itu, kalian mendapatinya, bantu. Dan mereka berharap bahwa Nabi itu berasal dari kaum mereka. Ya, jadi kaumnya Musa kan Bani Israel, Yahudi itu berharap bahwa nabinya yang datang dari kalangan mereka. Ya, dari umat mereka, dari kaum mereka, komunitas mereka. Sangat berharap itu mereka, ya. Nah, kemudian nanti sampai risalah ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga menyampaikan kepada umatnya. Ya, bahkan nanti direkam di Quran surah ke-61 As-Saff di ayat yang ke-6. Ya, wa mubasysyiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata beliau nanti akan ada memberi kabar gembira kepada umatnya, akan ada setelah aku ini rasul penutup, rasul yang paling mulia, rasul yang paling hebat ibadahnya. Makanya kenapa menggunakan sifat Ahmad? Kalau rasul sebelumnya kan rata-rata nama zat. Zat itu untuk membedakan identitas satu dengan yang lain. Ya, Anda misalnya namanya A, ini B, ada Al-Hasan, ada Al-Husain. Kita panggil Al-Hasan, yang nengok kan Hasan untuk membedakan dengan Husain, ya, dan sebagainya. Tapi kalau kita katakan nama sifat, itu segala kemuliaan yang melekat kepada zat. Ya, seseorang misalnya rajin, jujur, pintar, itu sifat. Mas Klik jujur, jujurnya sifat. Ya, nah itu nama yang melekat pada Rasul terakhir ini semuanya nama sifat untuk menunjuk kemuliaannya. Ya, dia disebut dengan Muhammad SAW 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Surah ketiga ayat 144, surah 33 ayat 40, surah 47 dengan namanya Muhammad SAW ayat 2, dan surah 48 ayat 29. Ya kan? Nabi Isa menyebutnya dengan Ahmad, Quran surah 61 ayat yang ke-6. Itu sifat semua. Jadi kalau Muhammad menunjuk kepada sifat sosial yang dalam, yang penyayang, yang sangat memaafkan, yang sama hewan tuh begitu penuh kasih sayang. Bahkan kalau mau nyembelih pun kata beliau tajamkan dulu pisaunya dan jauhkan hewan yang akan disembelih yang lain supaya tidak melihat dan gak stres gitu kan. Kemudian kepada tumbuhan jangan rusak, sangat penyayang. Nabi Isa punya sifat yang serupa. Penyayang, Nabi Isa itu penyayang dikenal. Ajarannya kasih gitu. Nabi Isa alaihissalam. Sehingga sebagian menduga umat ini Nabi yang terakhir. Kata Nabi Isa bukan. Nanti kalian harus bantu. Aku kasih kabar gembira. Akan ada Nabi yang terakhir lebih hebat dibanding dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Dari sifat kasihnya. Bahkan, nah ini dia. Pengabdiannya kepada Allah. Sifat seseorang pengabdian kepada Rabbnya. Itu kalau sifat biasa disebut hamid. Sekali tahajud, sholat biasa itu hamid. Tapi kalau mubalaghah, superlatif, tahajudnya rajin sampai kaki bengkak, baca Qurannya luar biasa, mendekatnya luar biasa, maka berubah jadi superlatif Ahmad. Maka Nabi Isa menunjukkan Rasul terakhir bukan saya.
Ada lagi yang lebih hebat, ibadahnya dahsyat, walaupun dijamin masuk surga, sholatnya luar biasa, ibadahnya sangat tinggi, dan itu dibuktikan. Ya, siapa lagi selain Nabi Muhammad SAW? Nama sifat. Ya, kan disebutkan di Al-Bukhari bagaimana satu rakaatnya berapa banyak dibacakan sampai kaki bengkak dan sebagainya. Mas klik tahajud satu rakaat mata bengkak dia. Ini Nabi tahajud satu rakaat kaki bengkak dia. Nah, jadi yang melekat kepada Nabi Muhammad itu semua nama sifat. Al-Mahi, Al-Kafi, Ahmad, ya, kemudian Muhammad. Nah, jadi jangan ditafsirkan, oh ini karena di Al-Quran ada nama Ahmad, berarti Nabi terakhir namanya Ahmad. Ya, maka setiap yang namanya Ahmad berpeluang jadi Nabi. Enggak begitu. Itu enggak paham Quran namanya. Enggak paham. Nah, Nabi Isa pun memberikan kabar gembira. Bahkan dia menyampaikan, ya. Nah, jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan kurang lebih 600 tahun. 600 tahun kurang lebih gitu. Jadi bukan fase yang terlalu panjang. Ya, sedangkan beliau pun punya murid-murid. Punya murid-murid yang dengan murid-muridnya pun mengambil komitmen. Ya, murid-muridnya diambil oleh Nabi Isa alaihissalam, komitmen dengan mereka supaya mereka menolong risalah Nabi Isa alaihissalam, membantu Nabi Isa menyebarkan risalah, sekaligus menyampaikan pesan yang berantai terus ya kepada generasi setelahnya, bahwa nanti akan ada nabi baru, cirinya begini, tandanya begini, ada cap kenabian nanti di punggungnya, nanti ada begini, tahu semua itu. Ya, dan disampaikan perjanjian di surah Ali Imran jelas mereka disebut dengan Hawariyun. Ya, kemudian mereka mengatakan kami siap menolong, kami siap memaksimalkan itu, ya kan? Maka mereka disebut kemudian dalam bahasa Arab yang sifat untuk menolong tanpa pamrih dengan sempurna disebut Nasara namanya. Nasara. Kalau tunggal disebut Nasrani, ya kan? Itu asalnya. Makanya beda antara Kristen dengan Nasrani itu beda. Kristen itu bahasa Arabnya Masihi. Nasrani berbeda, ya. Makanya nanti ada perbedaan. Ini ilmiah, sangat ilmiah. Nanti kita akan bisa lihat. Jadi jangan terjemahkan Nasrani dengan Kristen, beda. Kristen itu bahasa Arabnya Masihi. Ya, awas nih, hati-hati ya, hati-hati nih. Nanti harus detail sekali nih. Ya, harus detail sekali nanti. Nah, kita kemudian masuk, ya, maka mereka disebut dengan Nasrani. Nasrani karena menolong risalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka berada apa risalah Nabi Isa itu? Membawa risalah tauhid. Ya, menuhankan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa saya hamba Allah. Buka surat Maryam. Ya, ayat 31 sampai dengan 33 mengatakan saya hamba Allah, ini Abdullah, kan? Allah memerintahkan saya wa ausani bis shalah waz zakah, gitu kan? Ya, Allah memberkahi saya dimanapun saya berada, ya, wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis shalah waz zakah. Ya, kemudian memerintahkan aku berbakti kepada ibuku dan sebagainya. Terus, ya, menunjukkan hamba. Jadi membawa risalah tauhid, mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi kabar gembira bahwa akan ada nabi penutup setelah saya, disampaikan oleh beliau kepada murid-muridnya. Maka Hawariyun kemudian bertebaran, Nasrani yang tadi mengatakan bahwa kami akan menolong agama Allah, ya. Nahnu ansarullah. Mereka berkata di surah Al-Imran mengatakan nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah, kami siap membela ya Nabi Isa dan sebagainya. Maka bertebaran mereka membawa berita gembira itu terwariskan satu dengan yang lainnya. Di sisi lain keturunan Yahudi, di sisi yang lain mereka sudah mengetahui sejak zaman Nabi Musa terwariskan, di Taurat juga disebutkan sampai bahkan mereka itu sampai ada yang komen begini. Kalau Anda lihat dalam sejarah, ini ada kitab bagus. Ya, ini disebutkan kepada Syekh Sya'rawi, As-Sirah An-Nabawiyah. Ya. Jadi di antaranya beliau menginformasikan bahwa ada komentar orang Yahudi sendiri di Madinah sampai mengatakan kami itu sudah tahu tanda kenabian berdasarkan riwayat dari orang tua kami yang sampai ke kami. Bahkan kami lebih mengenal tanda-tanda kenabian anak yang akan jadi nabi dibandingkan anak kami sendiri. Dan kalimat itu kemudian ditegaskan dengan turunnya Al-Baqarah ayat 146. Quran surah kedua ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya. Ya, dan sungguh orang-orang itu, mereka itu orang-orang Yahudi pada masa itu mengetahui tanda kenabian. Bahkan seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya, di komen sekitar orang-orang Yahudi pada saat itu mereka mengetahuinya. Bahkan mereka mengatakan kami lebih kenal tanda kenabian bahkan melebihi anak-anak kami. Ya, kalau Anda baca sirah ini panjang sekali tapi pembukanya sangat menarik untuk kita ulas. Ya, maka apa yang terjadi? Maka para ruhban, rahib-rahib, kan? Kemudian pendeta-pendeta yang kita sebut pendeta ya dalam masa itu gitu dari kalangan Nasrani, ini yang disebut dengan agama Hanif. Hanif artinya lurus, tegak lurus mengikuti apa yang dibawa oleh ajaran Nabi Isa alaihissalam. Adapun konsepsi yang lain bergeser, nanti ada yang menuhankan Nabi Isa, kemudian kan ada sekte-sekte tertentunya ya, apa yang disebut dengan Kristen, Masihi dan sebagainya. Itu persoalan lain ya. Kita tidak masuk kepada ranah itu kecuali nanti kalau ada sesi lain untuk berargumentasi. Itu pun harus objektif sehingga kita ada dua sisi atau berbagai sisi yang bisa didialogkan.
Ya, tapi saya ingin masuk kepada konsepsi Nasrani yang tadi saya sampaikan, bukan Masihi. Ya, jadi ini menerima risalah dari Nabi Isa, disebarkan terus. Sebagian mereka nanti ada yang menjadi tokoh-tokohnya. Ya, siapa di antara mereka? Ya, di antara mereka nanti ada namanya Bukhaira. Ya, Bukhaira mungkin pernah dengar ya. Yes, Bukhaira itu dia punya tempat satu ibadahnya tertentu di daerah Syria kalau sekarang. Ya, makanya ketika Nabi sedang akan berangkat menemani pamannya Abu Talib untuk berdagang ke wilayah Syam, begitu sampai di situ itu kan masih kecil tuh. Ya, masih kecil. Sampai di situ beliau melihat karena itu menantikan betul. Jadi semua ingin mendapati informasi siapa nih, gitu kan? Yang dimaksudkan Nabi itu, dan pada saat itu isunya sudah kuat bahwa di tahun-tahun ini nih akan ada gitu Nabi itu terlahir, sudah melihat tanda bintangnya dan sebagainya macam-macam. Mereka sudah mengenal semua fenomena alamnya seperti apa. Jadi begitu datang Nabi Muhammad, kan melihat, loh kok awan ngikutin terus. Kemudian berteduh, pohon-pohon kok kayak tertunduk, hormat dan sebagainya. Lalu melihat, begitu penasaran ditanya didatangi. Ini anak siapa katanya kan? Lalu pamannya berkata, ini anak saya. Ya, nggak mungkin katanya, karena anak ini pasti bapaknya itu sudah meninggal saat dalam kandungan. Maka dijelaskan oleh Abu Thalib betul, bapaknya telah meninggal sejak dia dikandung, ya. Kemudian dia ikut sekarang dengan saya, ya, dan sebagainya diteruskan. Bahkan ibunya pun telah tiada. Oh, maka benar. Maka dicek semuanya. Begitu ditemukan tanda kenabian, ya, khatmun nubuwah di antara dua pundak beliau, disimpulkan, oh ini adalah seorang yang sangat dicari, sangat ditunggu. Jangan kamu berangkat teruskan sampai ke tempat tujuan. Kalau nyampe sana, ditunggu orang Yahudi sudah menunggu ini, pasti akan dieksekusi. Karena mereka berharap ini Nabi terakhir datang dari kalangan mereka. Itu asalnya orang Yahudi itu, ya pada mulanya tidak suka dengan risalah Nabi Muhammad karena keinginan mereka itu mendapatkan Nabi dari kalangan itu. Karena merasa bahwa yang tertinggi, yang terhebat dari kalangan ras itu. Ya, tingkat rasialis. Ini sejarah ya, ini fakta gitu. Bisa digali gitu. Walaupun boleh jadi nggak semua orang Yahudi kita hukumi demikian. Ya, tapi ada golongan-golongan yang mewariskan sifat itu sampai membentuk nanti satu sifat rasial yang sangat tinggi. Yang merasa yang paling hebat semuka bumi, merasa nggak boleh ada ras di atas mereka dan sebagainya. Ada golongan seperti itu. Walaupun kita nggak bisa hukumi semuanya akan berada pada kondisi demikian. Saya ingin balik lagi. Jadi mereka mengetahui. Tadi Bukhaira atau George juga mengetahui, akhirnya memberikan satu isyarat untuk pulang. Nah itu sebelum diangkat jadi nabi. Diangkat jadi nabi usia berapa tahun? Ya, 40 tahun. ya, ditahbiskan jadi nabi, jadi rasul usia 40 tahun. Artinya kan masanya sangat jauh tuh. Ya, dari sisa itu ada yang menyebutkan riwayat itu 12 tahun ketika berangkat. Kalau 12 tahun saja ambil yang paling jauh berarti kan 28 tahun sebelum diangkat jadi nabi rasul, kan? Jadi kalau kita katakan ada yang menyebut usia 12 tahun dibawa untuk menemani ya paman nabi itu, kemudian berangkat, artinya kan 28 tahun sebelum risalah, sudah kenal semua. Kita belum sampai ke masa Sayyidah Khadijah, belum sampai ke masanya Waraqah bin Naufal. Jadi dari dulu pun orang sudah kenal, dan kita harus sepakat bahwa ada memang ya pemeluk-pemeluk Nasrani yang agamanya itu membawa risalah tauhid, mempertahankan itu yang disebut dengan Hanif. Ya, Hanif tegak lurus pada risalah yang dibawa oleh sebelumnya. Walaupun yang lain sudah pegang, ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang macam-macam, ada yang politeisme, tapi ada yang memegang teguh risalah Nabi Isa yang tadi yang terwariskan dari kalangan Hawariyun tadi. Dan dia menunggu. Ya, begitu datang, nanti kita akan lihat. Ya, siapa lagi di antaranya? Ketika kita teruskan misalnya sampai ke masa Nabi Muhammad SAW menjadi pribadi yang sangat mulia, dewasa, jadi pemuda. Lalu secara singkatnya kemudian diuji ya oleh Sayyidah Khadijah, melihat nih orang baik sekali, bagus sekali, attitude-nya macam-macam. Lalu dia tugaskan pelayannya Maisarah ya untuk mencoba membawa barang dagangannya. Itu kan sudah tahu sebetulnya. Ya, dan siapa Sayyidah Khadijah itu? Ternyata ketika kita melacaknya, itu termasuk kalangan Hanif. Ya, artinya Hanif itu memegang teguh ajaran para nabi sebelumnya lewat tadi riwayat yang sampai dari orang per orang yang sampai kepada beliau dan seterusnya, sehingga dipegang teguh. Dan itu menunggu juga nabi yang datang di masa itu. Itu termasuk sarjana Taurat tuh, artinya sangat tahu Taurat ya. Kemudian mencoba untuk mengecek informasi Bukit Tursina seperti apa ini, bagaimana dan sebagainya, ya kan? Nah, sering juga beliau bertanya kemudian ya kepada saudara jauhnya dari ayahnya, yaitu Waraqah. Waraqah itu kan sepupu tertua dari bapaknya. Jadi Khadijah itu Khadijah binti Khuwailid. Ya, Khuwailid ini bin Asad, Asad bin Abdul Uzza. Abdul Uzza ini saudaranya Abdul Manaf, kakek Nabi SAW. Sedangkan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Ya, jadi masih saudara, masih kolega. Ya, siapa Waraqah bin Naufal ini? Waraqah bin Naufal itu termasuk Imam Nesotarian. Nesotarian itu divonis sesat.
oleh kalangan gereja Kristen. Ya kenapa? Ya karena salah satunya membawa misi tauhid. Kalau yang kita cek informasi yang umum terdapat kan menilai bahwa ini Yesus atau Isa alaihi salam itu memiliki dua kepribadian, pribadi manusia dan pribadi ketuhanan, kan? Yang tingkat tertingginya adalah memahami ini bukan Tuhan, ini seorang nabi. Jadi sifat ketuhanan yang dimaksudkan adalah risalah kenabian, sementara dirinya sebagai manusia. Itu divonis sesat oleh gereja Kristen. Ya. Jadi Waraqah bin Naufal itu yaitu Nasara. Ya, jadi memegang teguh riwayat-riwayat sebelumnya. Apa dalil dan buktinya dari situ? Kalau didapati bahwa Waraqah bin Naufal ini bukan seorang Kristen tapi seorang Nasrani, memegang teguh risalah yang datang sebelumnya, kita cek. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW singkatnya menikah dengan Sayyidah Khadijah dan ditemukan tanda-tanda kemuliaan itu, lalu puncaknya setelah usia 40 tahun, beliau bertahanus di Gua Hira, mendapati kemudian malaikat Jibril datang dan beliau belum mengenalinya pada saat itu, datang ke rumah. Istri menemukan keadaan demikian, kekhawatiran, bawanya kemana? Konsultasi. Yang paling dekat ya saudara sepupu. Karena yang lain-lain kan politeisme semua. Iya. Masuk ke Abu Jahal. Kan gak masuk akal. Kan? Ya, mereka belum masuk ke Abu Sofyan pada saat itu kan gak mungkin gitu. Karena ini di luar pakem yang ada pada saat itu di masyarakat Quraisy. Yang didatangi siapa? Yang ada Waraqah bin Naufal. Karena kenapa? Waraqah pun membawa informasi yang datang sebelum-sebelumnya. Mereka tahu. Ya, jadi kan tadi saya sampaikan di Yahudi sudah viral. Akan ada Nabi datang tanda-tandanya begini. Di Nasrani pun sudah viral akan Nabi datang tanda-tandanya begini. Dan mereka tahu di kitab mereka. Sedangkan Waraqah imam Nesotarian tahu di kitab mereka ada tandanya ada. Maka dibawalah Nabi Muhammad SAW datang untuk memastikan ini bukan yang di kitab kamu disebutkan, kan? Ya, sementara dari sejak usia 12 tahun tadi Nabi Muhammad SAW sudah diketahui oleh Buhairah. Buhairah sudah tahu lebih awal, kan? Nah, Sayyidah Khadijah mendapati itu, ya, bertemu dengan malaikat Jibril, dibawa dipastikan apakah ini yang dimaksudkan, benarkah demikian? Ya, maka ketika Nabi dalam keadaan gundah, Sayyidah Khadijah mengatakan, ya suamiku sayang, kau itu penyambung silaturahim, gak pernah menyakiti orang, jangan khawatir. Kalau dalam bahasa kita, aku selalu bersamamu dalam suka dan duka. Ya, mari kita tanyakan ini, ya, kepada saudaranya. Makanya disebutnya kan Ibn Akhi gitu kan, datang ke Nabi Muhammad dikenalkannya, datang kepada Waraqah yang sudah sepuh pada saat itu, disampaikan, beliau mengalami begini-begini, bercerita. Ya, disampaikan Nabi Muhammad mengatakan saya mengalami begini. Lalu disimpulkan itu namus. Namus itu nama lain dari malaikat Jibril. Dalam riwayat pada saat itu. Itulah namus yang datang kepada Musa. Itu malaikat Jibril. Ya, kamu diinfokan akan datang begini. Dan semua tanda melekat kepada dirimu. Maka disampaikanlah berita yang sampai yang viral. Dari sejak Nabi Musa, bahkan Nabi Ibrahim sebelumnya. Ke Nabi Isa menyampaikan. Terus dicatat sampai ke mereka itu. Disampaikanlah akan tiba saatnya kamu menjadi Nabi, Rasul. Dan tiba saatnya kemudian nanti kamu akan dikeluarkan oleh kaummu. Itu sangat viral. Bisa dilacak di semua kitab. Di saya bawa 2 kitab menunjukkan. Kalau saya mau buka, ya, jadi kita bisa cek di sejarah. Waraqah bin Naufal mengatakan kau akan dikeluarkan oleh kaummu, kau akan diusir. Sampai Nabi Muhammad memverifikasi, apakah benar aku akan diusir? Ya, kata Waraqah bin Naufal itu akan terjadi karena disebutkan riwayatnya. Ya, engkau akan diusir, tapi aku bermohon pada Allah, kalau masa aku diperkenankan dan sampai di masa itu aku akan menolongmu. Karena tadi ada perjanjian sebelumnya, ya kan? Yes. Maka di sini sudah gugur statement yang mengatakan bahwa Waraqah bin Naufal itu seorang Kristen, itu pun sudah salah. Beliau Nasrani. Dan Nasraninya Hanif, memegang teguh risalah Nabi Isa dan masuk Islam pada saat itu. Artinya mengambil risalah Nabi Muhammad, menyempurnakan keadaan dirinya, selesai. Ya, kemudian Sayyidah Khadijah bagaimana? Sayyidah Khadijah jelas perempuan pertama yang masuk Islam. Ya, setelah mendengar semuanya itu yakin beriman pada Rasulullah SAW, membantu dakwahnya, mensupport luar biasa, mendampingi dalam setiap suka dan dukanya, jelas sekali. Ya. Nah, jadi pertama yang memberikan sebuah kesan, walaupun yang bersangkutan tidak mengatakan langsung karena nggak berani, karena yang bersangkutan pun nggak punya informasinya. Ya, ada takut nih, ini kan aneh nih, masa pengajar nggak menjelaskan dengan terang gitu kan? Nah, sekarang kita balik nih, ya, kalau ada seseorang, ya kan cara berpikirnya dibalik. Seseorang mendukung dakwah suaminya, membawa dan menyatakan beriman kepada risalah suaminya, mensupportnya, mendukungnya, mengikutinya dan sebagainya. Kira-kira agamanya apa tuh? Gitu kan? Ya, harusnya kan demikian. Harusnya kan sampai pada kesimpulan ketika Waraqahnya itu beriman dan sebagainya dan terus ketika apa tuh kira-kira? Ya kan? Nah, terus gampang sekali dipatahkan itu. Ya, kalau sebagai seorang misalnya Kristen pada saat itu, coba lihat cara menikahnya bagaimana. Pernah nggak terlihat misalnya datang ke gereja pada saat itu? Gerejanya di mana? Sayyidah Khadijah kalau mau disimpulkan ke sana, tapi kan nggak berani nyimpulkan juga yang bersangkutan. Artinya apa? Nggak punya informasi.
Seharusnya kalau seperti itu ya jangan terlalu nekat lah gitu. Kan pintar itu anugerah, tapi bodoh itu pilihan. Yang repot kan kalau sudah bodoh nekat gitu jadi masalah. Jadi bisa membingungkan banyak orang gitu. Nah sekarang kalau begini, karena nggak poligami, apakah langsung harus disimpulkan itu Kristen misalnya? Tidak, Kan tidak bisa juga. jadi itu karena perasaan, rasa Ya, bukannya cinta yang perasaan, mendalam. boleh jadi di situ juga ada tugas kan yang sudah tercover. Kan? Dan kita bisa bicara topik yang lebih spesifik tentang poligami. Ya, Viral kan kayaknya disangkanya suka selalu kita kan ke bicara. Islam. Padahal Iya, Islam itu betul, bukan memperkenalkan. Iya. Ya, Islam itu meluruskan persepsi poligami yang keliru, lantas memberikan batas. Ya karena di kitab-kitab sebelumnya pun sudah ada. Nabi Sulaiman itu berapa istrinya? Disebutkan di perjanjian lama itu. Berapa? Ya kan? Iya, iya. Kemudian Nabi Daud juga poligami dan sebagainya. Banyak itu yang berpoligami. Ya itu terbawa pada kebiasaan kultur masyarakat sehingga mohon maaf tidak punya batasan. Ya termasuk sampai ke jahiliyah. Seenaknya aja bahkan bisa tukeran istri begini-begini. Islam datang untuk meluruskan, membatasi. Kalaupun terjadi begini harus sifatnya, begini aturannya. Kalau tidak mampu seperti itu bertahan dengan satu istri. Dengan begini caranya, sebagainya, begini. Itu salah yang sangat indah. Dibandingkan kamu harus berzina, ya saya tidak akan menggunakan istilah jajan, ini tidak. Kalau bandingkan kamu berzina, mengotori diri sendiri, mencemari keturunan dan sebagainya, diatur oleh Islam. Jadi Islam datang bukan memperkenalkan poligami, tapi Islam datang untuk menerangkan, membatasi dan meluruskan kebiasaan yang keliru dan membawa kepada tata kelola kehidupan rumah tangga yang benar. Itu asalnya. Nah, Nabi mendapati dengan Sayyidah Khadijah itu kesempurnaan rumah tangga itu. Tugas-tugas Nabi kan di fase Mekah itu terbatas. Ya, belum muncul salah syariat keumatan yang luas. Itu belum ada tata kelola kehidupan, kebangsaan, kenegaraan, hubungan diplomatik itu belum ada. Di fase Mekah itu risalah tauhid, baru fase awal. Dakwahnya terbatas, kalangan orang tertentu. Yang ada kurang lebih 40 orang dikenal dengan as-sabiqunal awwalun. Tantangan tinggi, dakwah baru dimulai, mana sempat Nabi kepikiran poligami. Sedangkan semua tugas-tugas yang ada itu, Masya Allah, tersempurnakan, tercukupkan dengan sosok Sayyidah Khadijah. Butuh harta sudah ada, disiapkan. Bahkan oleh Allah kan disiapkan sebelumnya dengan keadaan Sayyidah Khadijah. Menikah dengan A, menikah dengan B, harta bertambah. Ternyata kan salah satu hikmahnya support Nabi Muhammad. Ya, rahmahnya sangat dalam. Nabi di luar ada masalah pulang ke rumah jadi tersenyum. Kebahagiaannya tinggi. Suka dan duka hadir. Semua sosok dari kebutuhan Nabi itu sempurna dilengkapi oleh Sayyidah Khadijah dengan sosok kemanusiaannya. Tersupport. Jadi nggak ada satu kesempatan untuk terfikir untuk poligami untuk yang karena semua tugas rumah tangga itu tercukupi. Baik. Satu itu. Yang kedua, kesibukan Nabi untuk berdakwah di jejak awal sebagai Rasul, fase kerasulan pertama itu, ya tidak memberikan sebuah kesan untuk terfikir ke poligami atau yang lainnya. Ya, jadi jangan cepat kita simpulkan kalau nggak poligami berarti Kristen. Wah, itu kesimpulan dari mana tuh? Ya. Hah? Iya, San. Sekarang kalau ada bergaul, saya punya kawan nih, saya olahraga punya kawan, tuh kan? Terus kawan saya punya kawan, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ya. Kalau dia kemudian datang kepada saya konsultasinya kepada seorang ustadz, saya ustadz nih, apakah Anda mau katakan kira-kira agama dia apa? Iya, iya. Karena nggak bisa langsung katakan dia seorang Muslim, tidak kan? Harus kita cek dulu. Ya sama juga dengan ketika seseorang tidak poligami bukan berarti dia Kristen. Ya karena di Islam pun ajaran poligami ada monogami juga ada. Ya kan kalau dia monogami jangan Anda katakan dia Kristen. Di Islam monogami ada ketentuannya. Kalaupun Anda mau poligami ketentuannya begini. Jangan sembarangan berzina, jangan mengkhianati istri. Ini poligami enggak, monogami tapi pasangan di luar itu banyak sampai 7, 8, 9, 10 dan sebagainya itu kan sesuatu yang tercela gitu ya. Jadi kalau Anda mau katakan monogami di Islam ada konsepsinya. Monogami seperti ini. Ya, kalaupun Anda misalnya ada satu tugas, ada kebutuhan dan macam-macam, tapi begini syaratnya, aturan ketatnya begini, ini ya begini dan sebagainya. Di Islam datang memberikan aturan-aturan sehingga sempurna tata kelola kehidupan. Jadi silogisme yang dibangun dengan premis-premis ini nggak monogami, ini nggak poligami, kehidupannya itu monogami, terus konsultasinya kepada pendetanya Kristen, tapi nggak dijelaskan nih orang siapa, apakah benar Kristen atau Nasrani, nggak poligaminya karena kenapa dan sebagainya. Langsung dibuat semacam citra umum sehingga memberikan sebuah kesan langsung kesimpulan begini. Ini kan sesuatu yang salah. Silogisme yang keliru, tata cara berpikir yang salah, tidak memberikan kesimpulan dan nggak berani menyimpulkan. Menurut Anda bagaimana? Iya. Nah, jadi saya mau simpulkan bahwa yang pertama tidak tepat mengatakan bahwa Sayyidah Khadijah ya seorang yang bukan Muslim, ya seorang yang bukan Hanif, tidak, karena saya melihat yang bersangkutan pun tidak mengatakan demikian.
Ini jangan pernah menyimpulkan beliau ibunda umat Islam, ibunda mukminin, ummul mukminin yang sangat luar biasa, memegang teguh ajaran Hanif, tidak pernah beliau kemudian terlibat dalam penyembahan berhala, tidak pernah ikut-ikutan minum-minuman keras dan sebagainya, ya tidak pernah masuk dalam lingkaran kebudayaan jahiliyah yang sangat kotor, sangat terjaga. Saudara sepupunya juga orang-orang yang sangat baik, termasuk Waraqah bin Naufal, sangat terhormat. Dan ketika mendapati Nabi Muhammad pun itu luar biasa. Diskusinya dengan saudarinya, sahabatnya itu Nafisah, Sayyidah Nafisah sangat luar biasa. Konsultasinya sampai menemukan jalan yang terang, sampai dipinang oleh Rasulullah, sampai berkehidupan. Tetap sampai akhir hayatnya sebagai muslimah yang sangat mulia. Dan Nabi memberi kesaksian. Saya mau tanya begini, Anda kalau muslim, berarti kan syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan? Iya, Ustaz. Jelas kan? Berarti Anda harus punya keyakinan kepada Rasulullah. Betul. Jelas kan? Iya. Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah. Mencintai Nabi, beriman kepada risalah. Iman yang keempat kan kepada Rasul. Rasul kita Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad kalau menyampaikan sesuatu, kita harus yakini kan? Betul. Nabi sendiri yang mengatakan, Khadijah itu Masya Allah perempuan beriman yang sangat luar biasa, dijamin surga, ditempatkan di surga, dan sudah mendapati tempat yang terbaik di surga. Sebagai keyakinan kita sebagai muslim, orang beriman. Jadi kalau Nabi menyampaikan beliau muslimah, tempatnya di surga, luar biasa, dan Anda mengatakan sebaliknya, berarti dipertanyakan keislaman Anda. Iya, Saya sesuatu yang sangat berbahaya. Jelas ya? Iya, merinding saya kalau ditanya begitu, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Kurang lebih demikian. Allah Iya. Ta'ala alam bissawab. Mungkin jadi kuncinya kita harus lebih memahami sirah, belajar sirah lebih dalam, Ustaz, supaya kita juga mengenal kemuliaan dari apalagi keluarga Rasulullah SAW. Iya, kita harus banyak membaca, menggali referensi dengan cara yang benar, tentunya objektif. Ya kita bisa buka ya apapun yang ingin kita gali gitu kan. Tapi ya proporsional sajalah gitu kan. Ya jangan kita membawa kepada misi-misi tertentu, keinginan tertentu. Ilmu itu kan sifatnya netral. Rasa kita yang membedakan untuk menerimanya. Kita membawa ke arah mana gitu ya. Nah, jadi di sini penting untuk kita garis bawahi bahwa tadi yang saya sampaikan, saya kalau mau tampilkan ayat banyak sekali. Betul. Di Al-Maidah ada, itu kan di ayat 82-nya, kemudian di Ali Imran juga ada, kita bawa ke yang lainnya. Tapi kejujuran itu kan dasarnya gitu. Ya ilmu itu kan kalau nggak jujur bahaya gitu. Ya kalau nggak jujur bahaya. Nah ini saya ingin memberikan gambaran, ini kan standar gitu di kitab ini Rahmatul Maktum ya, karya Syekh Mubarak Furi yang ini dinisbatkan kepada Syekh Sya'rawi, walaupun beliau itu sebetulnya kan menyampaikan, tapi murid-muridnya yang menghimpun kata-kata beliau sampai dituliskan, seperti Al-Imam Syafi'i dinisbatkan kitab Al-Um kepada beliau nggak nulis langsung, tapi muridnya kemudian yang menuliskan, dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i. Ini termasuk yang paling bagus lah ini ya, informasinya sangat luar biasa gitu kan, detil, akurat. Ini As-Sirah An-Nabawiyah Syekh Al-Imam Ad-Da'iyatul Islam Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ya, saya dapat itu poli dulu. ngelihat kitabnya langsung. Iya, saya udah baca ini tentang Sayyidah Khadijah, tentang Waraqah bin Naufal itu siapa, ininya kemana dan sebagainya. Bahkan kalau Anda klik Google saja, Google kan netral ya. Google netral. Coba deh klik Waraqah bin Naufal. Itu imamnya Imam Nestorian. Nestorian itu siapa? Dari abad kelima Nestorius itu siapa? Kemudian pahamnya bagaimana dan sebagainya. Sampai dicap sesat gitu kan. Sama konsili sekian gitu kan disebutkan di dalamnya. Jadi saya ingin kita terbuka, dan Islam tuh indah gitu. Setelah faktanya terbuka pun Islam tidak mengatakan wajib masuk Islam, tidak. Ya, Islam mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Lakum dinukum waliyadin, apa yang Anda yakini silahkan, yang kami yakini kita saling menghormati, masing-masing membawa konsekuensi ketika berpulang kepada Rabbnya. Sangat objektif kan? Ya, betul. Nah, jadi saya kira demikianlah. Jadi pesan saya yang ingin saya sampaikan yang pertama pada para pengajar juga, jujurlah gitu. Jujur, kemudian berhati-hati menyampaikan statement. Ada kalanya masalah-masalah yang memang seharusnya dibahas hanya cukup di lingkungan para cendekiawan atau ustadz atau tokoh-tokoh yang awam, itu mungkin nggak sampai untuk membahas itu nggak usah dibuka ke awam. Kalau mau dibuka ke awam pun yang jujur, yang terbuka. Kayak yang seperti masalah ini sebetulnya telat sih dibahas sekarang itu. Udah dari lama. Ya 6 tahun yang lalu saya perhatikan juga ada yang menyoal ya, kemudian sebelumnya juga ada yang menampilkan ya wacana-wacana demikian. Sebetulnya kalau ada yang sekarang menyampaikan hal yang seperti tadi, tapi nggak punya keberanian untuk menyampaikan, itu terlambat sebetulnya. Terlambat beberapa tahun ke belakang sudah didahului, dan itu sudah tuntas. Jadi apa yang Anda sampaikan Mas sebetulnya sudah dijawab lama, sudah tuntas masalah ini. Jadi kalau ada yang buka lagi sekarang telat.
Nah mudah-mudahan acara ini pun nggak telat itu. Nggak telat, Ustaz, ya. Saya kira itu Mas Klik ya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi pesan saya kepada setiap ustadz ya kita ataupun pengajar atau siapapun jujur dengan informasi itu, objektif, ya kan? Kemudian juga mesti menyampaikan secara terang informasi yang ada, lalu relativisme itu dikurangin lah. Kalau ada kebenaran mutlak itu disampaikan, jangan semua serba relatif. Jadi kalau ada yang ngajar relatif itu udah nggak usah diikutin, tinggalin aja majelisnya. Karena apa yang dia sampaikan itu relatif juga. Ya, jadi kita bisa katakan ustadz relatif nih. Ya, jadi saya kira itu masyarakat makin cerdas, semoga iman kita dikuatkan dan bersyukurnya kepada Allah. Ya, sisi lain selalu ada hikmah. Jadi dengan ada yang seperti ini, Betul, alhamdulillah kita bisa belajar lebih jauh, bisa mengenal, bisa mendalami dan menguatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih Ustaz bincang-bincangnya. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan guru kita Ustadz Adi Hidayat. Semoga bisa menambah wawasan keilmuan kita yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Klik. Berjumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.